Oke, baik adik-adik semuanya. Sekarang kita akan masuk materi yang berikutnya. Materinya adalah berkaitan dengan pembuatan daftar gaji. Saya akan share screen. Ya, materi hari ini, sebagaimana minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang pembuatan laporan penjualan. Untuk minggu ini kita akan membuat pelatihan yang terakhir, yaitu berkaitan tentang pembuatan daftar gaji. Nah, bagi seorang akuntan atau yang nanti akan bekerja di bidang informasi keuangan, salah satu informasi yang dibutuhkan adalah mengenai tentang apa remunerasi atau gaji yang harus dibayarkan. Ini akan masuk ke dalam laporan keuangan dalam bentuk beban gaji. Nah, perhitungannya setiap perusahaan itu berbeda-beda cara menghitung gaji bersih yang akan dibayar pada perusahaan. Kalau kita lihat di sini, contoh yang diberikan di sini adalah contoh untuk PNS atau ASN, nasional. Kenapa? Karena di sini mempertimbangkan tentang golongan, ya, ada tunjangan keluarga, di sini ada tunjangan untuk istri atau suami, dan menghitung juga jumlah anak. Kalau nanti di perusahaan lain mungkin ada tunjangan yang lain atau tidak menghitung tunjangan keluarga misalnya, maka format tampilannya juga pasti akan sedikit berbeda. Namun yang akan kita pelajari hari ini intinya adalah bagaimana cara kita untuk menghitung secara cepat, ya, sehingga tabel-tabel informasi ini bisa diselesaikan dengan waktu singkat, dan kita juga tidak perlu keras, ya, dan kita lakukan semua secara otomatis. Baik, kita melihat di sini informasinya, ada nama karyawan, sudah ada informasinya, ada 10 karyawan di sini. Lalu dari masing-masing karyawan ini sudah ada golongannya, ada mulai dari golongan 1 sampai golongan 4. Lalu sudah ada statusnya, baik menikah ataupun belum menikah, dan jumlah anak. Jadi artinya yang menikah itu bisa saja belum punya anak, atau bisa saja hanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Lalu yang harus kita carikan di sini adalah jabatan strukturalnya. Jabatan strukturalnya, kalau kita lihat informasi di bawah ini, informasinya yaitu jabatan struktural adalah jika golongan 1 dia disebut dengan staf, jika golongan 2 disebut dengan kasubag, golongan 3 disebut dengan kabag, dan golongan 4 disebut dengan direksi. Ya, nanti di tabel ini, di kolomnya ini, akan menuliskan nama jabatan. Ya. Berikutnya gaji pokok. Cara menghitung gaji pokok sudah ada juga informasinya di bawah. Di sini disebutkan gaji pokok diisi dengan tabel 1. Nanti kita akan menggunakan tabel 1 ini untuk menghitung gaji pokoknya. Di sini sudah ada informasi bahwa golongan 1 itu sebesar 1,5 juta, golongan 2, 2 juta, dan seterusnya, sampai golongan 4. Nah, tabel ini kalau kalian lihat, dia memanjang ke bawah. Kenapa dia memanjang ke bawah? Karena informasinya nanti kalau misalnya ada golongan 5, golongan 6, 7, dan seterusnya, dia akan memanjang ke bawah. Nah, ini disebut dengan tabel yang vertikal. Ya. Jadi nanti kita akan menggunakan, karena dia berbentuk tabel, yaitu vertical lookup. Good. Nah, tabel yang berikutnya harus kita isi, atau kolom berikutnya adalah tunjangan. Ada tunjangan istri, ada tunjangan anak, ada tunjangan struktural, dan ada tunjangan transport. Jadi ada 4 jenis tunjangan yang nanti kita harus isi. Nah, ketentuan untuk mengisi tunjangan ini juga sudah dijelaskan di petunjuk di bawah di sini. Yang pertama, tunjangan istri isi dengan tabel 1. Jadi tetap menggunakan tunjangan tabel dengan gaji pokok. Cuman ada syarat tambahan, hanya diberikan kepada pegawai yang telah menikah. Syaratnya hanya diberikan kepada pegawai yang telah menikah. Belum menikah berarti dia tidak mendapatkan tunjangan istri. Ya. Yang berikutnya tunjangan anak. Ya, tunjangan anak juga diisi berdasarkan tabel 1, sama seperti tunjangan istri dan gaji pokok. Ada syaratan tambahan, yaitu hanya diberikan kepada pegawai yang telah menikah, ya, sama seperti tunjangan istri, dan ada informasi tentang jumlah anak. Yaitu jika anak kurang dari sama dengan 3, maka jumlah anak dikalikan tunjangan anak. Jadi artinya kalau 1 anak itu dikali 1, 2 anak dikali 2, 3 anak dikali 3. Seperti itu. Tapi jika anaknya lebih dari 3, berarti lebih dari 3 itu 4, 5, 6, 7, dan seterusnya,
maka tunjangan anaknya dikalikan 4. Berarti artinya maksimum yang bisa diberikan untuk tunjangannya adalah 4 orang anak. Ya, artinya apa? Kalau 1 sampai 3 disesuaikan dengan jumlah anaknya, tapi kalau lebih dari 3, maka maksimum yang bisa diberikan adalah 4. Ya. Lalu kalau kita lihat di sini ada tabel tunjangan struktural. Tabel tunjangan struktural diisikan dengan tabel 2. Nah, ini tabel 2 ya. Kalau kita lihat tabel kedua ini memanjang ke kanan bentuknya. Nah, nanti kalau misalnya di sini ada cleaning service, ada mandor, tukang, berarti kita harus akan mengisi ke kanan terus. Berarti ini tabelnya disebut dengan tabel horizontal. Karena tabel horizontal berarti kita akan menggunakan horizontal loop. Ya. Dan yang terakhir adalah tunjangan transport diisikan dengan tabel 3 yang ini. Ini sama seperti tabel 2, dia memanjang ke kanan, berarti ini disebut dengan horizontal lookup. Dan yang terakhir, jumlah gaji adalah total dari gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, dan tunjangan serta. Ini mudah, karena kita hanya tinggal menambah saja ya. Good. Kita akan coba selesaikan satu-satu. Kita mulai dari jabatan struktural terlebih dahulu. Jabatan struktural di sini ada persyaratan. Nah, ternyata persyaratannya itu menggunakan pendekatannya bukan tabel atau non tabel yang ini ya. Karena dia pendekatannya bukan tabel, ya hanya berbentuk kalimat seperti ini, sehingga dia tidak bisa menggunakan rumus yang lookup. Karena lookup itu dia sistemnya adalah mencari referensi. Mencari referensi itu based on tabel array. Nah, karena yang untuk jabatan struktural ini tidak punya tabel, sehingga kita harus menggunakan struktur dalam bentuk fungsi kalimat. Artinya kita tidak bisa menggunakan rumus akan fungsi searching tabel ya, tapi menggunakan fungsi rumus yang kita harus tuliskan dia. Nah, kalau untuk menuliskan, karena dia adalah sifatnya ada syarat, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus if atau rumus. Ya, kita akan buat sama dengan if, buka kurung. Oke, logical test-nya. Logical test-nya kita lihat di sini, yang diminta adalah berdasarkan apa? Berdasarkan jika golongan 1. Berarti berdasarkan golongan. Jika, maksud saya, di sini dikatakannya adalah berdasarkan golongan. Jika golongan 1. Sehingga yang menjadi logical test-nya adalah sel yang menunjukkan golongan. Berarti yang ini. Itu sel D. Ya, sel D7. Ini kalau kita baca rumusnya, jika di sel D7, ya, sama dengan 1 Romawi, ya, berarti sama persis ya, ikuti sebagaimana yang ini ya. Sorry, karena dia 1 Romawi itu adalah dalam bentuk huruf, maka kita jangan lupa berikan tanda petik seperti ini. Ya, karena dia bukan angka ya, tapi hurufnya. Ya, jika di sel D7 sama dengan angka Romawi 1, titik koma, nah dia minta value if true-nya. Value if true itu berarti artinya jika nilainya benar. Jadi jika nilainya benar, jika dia memang golongan 1, maka dia disebut dengan staff. Kita tulis. Ingat, karena dia dalam bentuk kalimat, tanda petik 2. Oke. Titik koma, jika bukan. Jika di sel D7 ini bukan golongan 1, berarti dia masuk ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah jika dia bukan golongan 1, maka syarat kedua. Bisa saja dia golongan 2, maka golongan keduanya disebut dengan kasubah. Jadi, kita masukkan syarat yang berikutnya. Caranya adalah dengan menambahkan, mengkombinasikan dengan rumus if lagi. If sel D7 ya, sama dengan angka Romawi 2, ya, oke, titik koma, maka nilai benarnya adalah kasubah. Pastikan tulisan staff dengan kasubahnya itu sama dengan yang ada di sini. Kenapa? Karena nanti kita akan berkaitan juga kerjanya dengan tabel 2. Nah, tabel 2 ini bentuk hurufnya, huruf besarnya, huruf kecilnya, ya, tulisannya. Jadi misalnya di sini staffnya F-nya 1, maka F-nya 1. Kalau di sini kasubah B-nya 1, berarti B-nya 1. Kadang ada tulisannya kasubah, gitu ya. Diikuti dengan tabel ini. Kenapa? Karena nanti kita akan menggunakan referensi nama-nama staff kasubah ini di tabel ini, ya. Good. Nah, sekarang dia bilang adalah titik koma, value if false. Jadi kalau di sini bukan golongan 1, bukan golongan 2, maka petunjuknya dikatakan coba lihat apakah dia golongan 3. Golongan 3 disebut dengan kabak. Jadi, if, buka kurung, sel D7 sama dengan tanda petik angka Romawi 3. Ya, titik
koma, maka dia adalah kabak. Seperti ini. Nah, yang terakhir, kalau dia bukan golongan 1, golongan 2, atau golongan 3, maka kemungkinan dia adalah golongan 4. Golongan 4 itu adalah direksi. Maka kalau dia bukan di sel D7, bukan 1 Romawi, bukan 2 Romawi, bukan 3 Romawi, titik koma, maka value if false-nya adalah IX. Ya, oke, good. Nah, jadi seperti ini cara baca rumusnya ya. Jadi cara baca rumus ini jika if di sel D7, di sel golongan ini adalah 1 Romawi, maka namanya star. Tapi jika di sel D7 adalah 2 Romawi, maka namanya kasubag. Tapi jika di sel D7 ini adalah 3 Romawi, maka namanya kabak. Tapi kalau tidak ketiga-tiganya, maka namanya adalah direksi. Ya. Nah, kita hitung 1, 2, 3 buka kurungnya, maka 3 kali juga kita tutup kurungnya. 1, 2, 3. Kalau sudah, kita enter. Kita lihat di sini yang keluar adalah staff. Apakah benar? Kita lihat di sini golongan 1. Staff. Berarti benar. Coba ya, tarik ke bawah. Oke, sekarang kita ambil acak, misalnya ini golongan 3. Golongan 3 seharusnya kabak. Kita lihat jawabannya kabak. Benar. Golongan 4. Golongan 4 seharusnya direksi. Kita lihat jawabannya direksi. Betul. Golongan 2, di sini seharusnya kasubag. Kita lihat kasubag. Sudah benar. Nah, jadi artinya rumus yang kita buat, ya, ini selesai permasalahan pertama. Jadi untuk permasalahan jabatan struktural, sudah. Oke, good. Sekarang masuk ke gaji pokok. Nah, gaji pokok kita lihat dia di sini keterangannya lihat tabel 1. Kalau tidak salah saya, kita lihat ya isikan sesuai dengan tabel 1. Hanya itu saja, tidak ada syarat tambahan lain. Nah, karena tabel 1 sudah tersedia dan tidak ada syarat tambahan, maka kita bisa langsung menggunakan rumus lookup. Karena tabelnya memanjang ke bawah, berarti dia menggunakan vertical lookup. Jadi, untuk gaji pokok di sel yang pertama ini sama dengan tabelnya adalah vertikal, berarti V lookup, ini buka kurung, lookup value. Nah, kita lihat, di tabelnya ini dia based on golongan. Ya, 1, 2, 3, 4. Berarti yang menjadi lookup value-nya adalah golongan. Berarti yang sel di 7 lagi. Sama seperti pada saat kita. Titik koma, dia minta table array. Table array-nya berarti yang ini semua. Oke, ini kita blok semua. Dan karena dia ini tidak boleh berpindah-pindah, jangan lupa dikunci. Cara menguncinya adalah dengan menambahkan tanda dolar. Nah, seperti ini. Jadi dolar C, dolar 26, berarti yang dikunci adalah kolom C, baris 26, sampai kolom F, baris 29. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini, sudah merah terblok, guys. Seperti ini, ya. Oke, good. Selanjutnya, titik koma lagi. Nah, dia minta column index number. Nah, gaji pokok ini berada di kolom nomor berapa dari tabel yang sudah kita kunci. Lihat ya, golongan ini berarti dianggap kolom 1. Gaji pokok berarti kolom 2. Tunjangan anak kolom 3, tunjangan istri kolom 4. Jadi untuk gaji pokok adalah kolom 2. Kita pilih. Nah, ini pada dasarnya sudah selesai. Sudah selesai, kenapa? Karena tidak ada informasi lainnya. Nah, tapi untuk memastikan, dan karena ini juga bukan kombinasi rumus, sebenarnya tidak perlu, tapi hanya untuk memastikan bahwa benar isian di sini berdasarkan golongan, kita boleh menambahkan lagi informasi indikator tambahan, ya, titik koma, nah, seperti kemarin, karena kita mau yang exact, jadi artinya kalau golongan 1 itu sekian, golongan 2 sekian, golongan 3 sekian, dan seterusnya, berarti kita bisa tambahkan false ini untuk exact match. Tutup kurung, lalu kita enter. Kita lihat sini masih dalam bentuk angka nominal yang belum ada formatnya. Jadi belum ada format rupiah, belum ada formatnya pemisahan digit. Caranya gimana? Ini karena ini bakal ini semua pasti akan sama, berarti ini kita blok dulu yang sama ini semua. Lalu gunakan tombol ini, counting number format, klik, maka otomatis akan keluar ya, dan akan keluar digitnya. Jadi
1,5 juta atau 1.500.000. Nah, kita lihat golongan 1. Apakah benar 1,5 juta? Kita lihat di tabel. Ternyata golongan 1 juta setengah. Ini rumus VLOOKUP-nya sudah benar. Sekarang kita coba lagi, kita copy rumusnya ke bawah, tinggal kita tarik seperti ini ke bawah. Oke, kita coba ya, ambil lagi, misalnya nih golongan 2. Golongan 2 atas nama Megawati 2 juta. Kita lihat di tabel apakah benar golongan 2 itu 2 juta. Oke, betul. Kita ambil lagi golongan 4 misalnya. Golongan 4 di sini dikatakan 3 juta gaji pokoknya. Ya. Golongan 4 ini 3 juta. Oke, benar. Lihat lagi golongan 3. Ini 2,5 juta. Dan golongan 3. Artinya rumus yang kita input untuk VLOOKUP-nya sudah benar, sudah tepat. Ya. Oke, untuk jabatan struktural dan gaji pokok ini adalah rumus yang normal, artinya kita belum mengkombinasikan. Kalau jabatan struktural ini mungkin sudah juga kombinasi ya, tapi kombinasi rumus yang sama, yaitu rumus if diulang beberapa kali, ya karena dia ada persyaratannya lebih dari 2, benar lebih dari 2. Sedangkan gaji pokok ini pure hanya menggunakan satu jenis rumus, yaitu rumus VLOOKUP. Nah, sekarang untuk tunjangan, nah kalau kita lihat di sini tunjangan ini ada persyaratan-persyaratannya. Nah, persyaratannya ada yang seperti misalnya harus menikah dan lain sebagainya. Sekarang kita mulai yang tunjangan istri terlebih dahulu ya. Oke, kita lihat lagi syaratnya ulang. Tunjangan istri ya diberikan kepada yang sudah menikah. Nah, itu syarat yang pertama dulu. Lalu disesuaikan dengan golongannya. Berarti ini ada 2 syarat. Yang pertama, dia harus sudah menikah. Yang kedua, dia harus disesuaikan dengan golongannya. Ya, jadi ini menarik. Jadi caranya gimana? Karena ada 2 kombinasi, ya, dan syarat salah satunya artinya sudah menikah, ya, berarti kita harus lihat dulu nikah atau tidak nikahnya itu dari mana dapat informasinya. Kan itu dulu. Ternyata ada satu kolom ya, yang membahas tentang status nikah dan belum. Ya, status nikah dan belum. Jadi artinya kalau dia belum menikah, dia tidak mendapatkan tunjangan ya. Jadi rumusnya gimana? Nah, kita harus buat dulu rumus jikanya, rumus if-nya. Jadi artinya jika dia menikah, dia dapat tunjangan. Kalau nggak menikah, berarti nggak dapat tunjangan. Berarti kita awali rumusnya, kombinasi rumusnya itu, tapi kita awali dengan rumus if dulu. Sama dengan if, ya, buka kurung, seperti ini. Ya. Jika dia menikah, berarti jika di sel E7, ini, sel E7 ini, seperti ini, sama dengan tanda petik nikah, seperti ini. Ingat ya, tulisan nikah atau belumnya ini harus sama persis. Kenapa? Karena di rumus Excel itu dia ini sama dengan. Kalau sama dengan itu berarti harus sama. Kalau ini huruf besar semua, berarti di sini harus buatnya besar semua. Kalau di sini nanti besar kecil, berarti di sini besar kecil. Kalau ini kecil, berarti ini kecil. Pokoknya karena ini rumusnya sama dengan, berarti harus sama persis. Ya. Jadi cara baca rumusnya, jika di sel E7 adalah nikah, kan logical testnya. Titik koma, nah sekarang value if true-nya. Kalau benar dia nikah. Nah, bagaimana caranya? Kalau benar dia menikah, lihatnya berdasarkan golongan. Yang ini, tabel 1. Kita kombinasikan kanan di tabel dengan rumus lookup. Jadi, kalau benar ya, berarti VLOOKUP, nah, kan kalau nilainya benar. Nah, sekarang lookup value-nya apa? Lookup value-nya adalah golongan. Berarti, kalau dia menikah, maka benar dia dapat tunjangan. Lihat tunjangannya di mana? Lihat di sel golongan. Di lookup value-nya balik ke golongan. Titik koma. Nah, sekarang dia minta table array-nya. Table array-nya berarti tabel yang tadi. Tabel yang membahas tentang golongan. Berarti yang ini ya. Kita blok lagi semua. Oke, karena sudah diblok, jangan lupa dikunci. Cara kita kuncinya adalah dengan menekan F4, maksudnya dengan menambahkan dolar ya. Ada cara cepatnya, tapi masing-masing laptop berbeda caranya. Jadi saya nggak minta kalian melakukannya secara otomatis, bisa secara manual. Ya, tapi kalau misalnya laptopnya sama seperti laptop saya, bisa kita tekan F4. Ya, otomatis akan keluar langsung dolarnya. Oke, titik koma.
column index number untuk tunjangan istri. Untuk tunjangan istri kita lihat dia ada di kolom nomor berapa. Ini ya. Jadi dia ada di 1, 2, 3, 4. Tunjangan istri berarti ada di kolom nomor 4. Jadi kita pilih adalah 4. Oke. Titik koma, nah sama seperti di yang sebelumnya, karena kita ini sudah kombinasi rumus dan kita mau yang memang exact, berarti ketikan false. Jadi artinya memang kalau dia menikah dan kalau benar dia golongan 1, maka dapatnya sekian. Kalau dia menikah, dia golongan 2, dapatnya sekian. Kalau menikah, golongan 3, dapatnya sekian, dan seterusnya. Jadi yang exact, sama persis. Nggak boleh yang approximate, yang mendekat. Ya. Oke, tutup kurung. Sekarang ini kan kita sudah bahas adalah jika nilainya benar, value if true. Titik koma. Nah, tapi jika di sel E7 ini statusnya bukan menikah, ini kan rumus bacanya kan if E7 sama dengan nikah. Berarti jika di sel E7 sama dengan nikah, maka titik koma, nilai benarnya silahkan lihat di golongan, ya, di sel D7. Kalau dia 1 sekian, 2 sekian, dan seterusnya. Tapi jika di sel E7 bukan nikah, maka dia tidak mendapatkan tunjangan. Kalau tidak mendapatkan tunjangan, berarti secara bahasa matematikanya adalah 0. Tinggal tulis 0. Kalau sudah, kita hitung, sini yang buka kurungnya ada 1, 2, tutup kurungnya berarti harus 2. Ini ada 1, berarti tinggal tutup 1 lagi. Jadi sekarang sudah 1, 2, buka kurung, 1, 2, tutup kurung. Kalau sudah, kita enter. Tadi kita blok dulu biar kita bisa munculkan account number format. Oke, good. Nah, sekarang kita lihat. Atas nama Amini, ya, statusnya adalah nikah, dia mendapatkan 250.000. Berarti secara rumus sudah benar. Karena nikah, dia dapat tunjangan. Berapa besar tunjangannya? Kita lihat golongannya, golongan 1. Kita lihat golongan 1 di sini tunjangan istri adalah 250.000. Berarti sudah benar. Ya. Jadi artinya untuk rumus yang pertama ini sudah benar. Oke, sekarang kita coba copy paste ke bawah. Kita lihat, oh ada yang tidak ada. Kita lihat kenapa tidak ada? Karena statusnya ternyata belum nikah. Jadi sudah benar rumusnya. Kita lihat lagi, oh ada yang 0. Kenapa? Ternyata di sini statusnya belum nikah. Oh di sini juga ada yang 0. Kenapa? Karena ternyata statusnya belum nikah. Berarti secara tidak langsung yang belum menikah ini sudah benar dia nilainya 0. Sekarang kita tinggal pembuktian. Yang sudah menikah, nilai tunjangannya benar atau enggak. Kita coba ya, yang ini. Nikah golongan 4. Di sini dikatakan dapatnya 1 juta. Kita lihat di tabel, benar nggak? Kalau golongan 4, 1 juta. Ternyata benar, tunjangan istri golongan 4 adalah 1 juta. Kita lihat lagi yang ini. Nikah golongan 3. Ya, dapatnya 750.000. Kita lihat lagi di tabel, golongan 3, 750.000. Sudah benar. Kita lihat lagi nikah golongan 2. Nah, ini ya, ada nikah golongan 2, dapatnya 500.000. Ya, di tabel, ternyata nikah golongan 2, 500. Jadi, secara tidak langsung, kita ingin menginformasikan bahwa rumus yang kita gunakan di sini sudah benar. Ini adalah kombinasi rumus if dengan rumusnya VLOOKUP. Jadi if-nya dulu, kenapa? Karena ada syarat bahwa dia harus menikah. Lalu kita kombinasikan dengan golongannya. Berapa golongan? Oke. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan nanti diinterupsi saja atau didiskusikan. Memang harus kita ulang lagi ya. Good. Untuk istri mungkin tidak begitu sudah mulai rumit, tapi mungkin tidak begitu rumit. Kenapa? Karena dia hanya syaratnya nikah, belum nikah. Nah, itu. Kalau nikah, kita hanya lihat VLOOKUP-nya berapa, golongannya. Ya. Nah, tapi untuk anak, kalau kita lihat, ini ada tambahan informasi syaratnya lagi. Yang pertama, syaratnya yang pertama ini mirip dengan syarat yang tunjangan istri. Artinya kalau dia menikah, dia pasti punya anak ya. Nah, kalau tunjangan anak ini
sama rumusnya dengan rumus tunjangan istri kalau kita lihat. Ya, kenapa? Karena sama persis, yaitu dia tabel 1 hanya diberikan kepada pegawai yang telah menikah. Ya, tapi ada syarat tambahan lagi, jika anaknya di bawah 3, maka jumlah anak dikalikan dengan masing-masing anaknya. Tapi jika anaknya lebih dari 3, maka tunjangan anak dikalikan 4. Nah, ini agak sedikit agak sedikit complicated. Kenapa? Karena ada syaratnya. Kita coba ya. Kita sama-sama mencoba. Bismillah juga. Ini kita coba dulu ya. Nah, sekarang berarti artinya sama seperti tadi, cuman ini kombinasi. Karena kombinasi, ingat kita sudah pernah buat rumus sebelumnya, yaitu ada rumus N dan rumus OR. N itu artinya kedua-duanya harus terpenuhi syaratnya, ya. Sedangkan OR kalau salah satu terpenuhi sudah cukup. Sedangkan ini berarti kita akan menggunakan rumus N. Kenapa rumus N? Karena syaratnya kedua-duanya harus dipenuhi, yaitu menikah dan punya anak. Jadi artinya kita harus menggunakan kombinasi rumus N. Gimana caranya? Kita coba ya. Ini sama dengan if buka kurung N. Jadi kita kombinasikan rumus if sama rumus N. Oke, logika yang pertama apa? Logika yang pertama dia harus nikah. Nah, berarti kalau logikanya harus menikah, berarti kita pilih kalau di sel E7 ini ya sama dengan nikah. Ya. Kan kondisi logika yang pertamanya. Kondisi logika yang pertama adalah jika di sel E7 adalah titik koma. Yang kedua sekarang, kondisi yang kedua artinya punya anak kan? Kalau punya anak berarti status di sel ini, sel F7 ya lebih besar dari 0. Kenapa? Kalau 0 berarti nggak punya anak kan? Sekarang kan maunya dia punya anak. Berarti kalau punya anak, jumlah anak itu berarti harus lebih besar dari 0. Kenapa harus lebih besar dari 0? Ya berarti lebih besar dari 0 itu mulai dari 1. Ya. Jadi kalau seandainya 0, berarti dia nggak masuk. Jadi kalau kita lihat di sini adalah rumus dua syarat. Rumus dua syarat ya. Yang pertama, jika dan ya cara baca rumusnya. Jadi maksudnya jika dan itu maksudnya apa? Jika di E7 adalah nikah dan di F7 lebih besar dari 0, kita tutup kurung karena ini fungsi n-nya ya. Nah, sekarang masukkan value if true-nya. Masukkan value if true-nya, berarti titik koma value if true-nya, berarti kita lihat di sini tunjangan anak mengikuti juga tabel yang pertama. Berarti kita pakai rumus yang VLOOKUP. Berarti VLOOKUP. Sama nih, pakai VLOOKUP juga. Kenapa? Karena dia berdasarkan golongan kan? Kalau kita lihat tunjangan anak di sini berdasarkan golongan juga. Golongannya, ya. Oke, berarti karena berdasarkan golongan, berarti ya rumusnya VLOOKUP Pak kurung, maka diminta lookup value-nya, berarti golongan. Lihatnya di sel D7. Ya, sel D7. Titik koma, table array-nya mana? Table array-nya yang tabel yang ini tadi. Tabel yang ini. Nah, kita blok nih semua nih. Seperti ini. Kalau sudah, kita kunci seperti biasa. Nah, tabel ini nggak boleh bergeser-geser. Kalau bergeser-geser lari nih. Jadi tabelnya kita kunci dengan menambahkan dolar. Seperti ini ya. Oke, good. Lalu titik koma, column index number. Nah, column index number-nya nomor berapa? Kita lihat sekarang. Tunjangan anak. Yang ini ya, berarti 1, 2, 3. Berarti kolom nomor 3. Kita ketikkan di sini adalah, nah ya, 3. Ini karena udah kombinasi, berarti kita gunakan exact. Berarti titik koma, false. Oke, selesai untuk rumus yang lookup. Tutup kurung. Jadi kan ini sekarang dia melihat berapa tunjangan anak berdasarkan golongan. Tapi ada syarat lagi ternyata. Syaratnya apa? Syaratnya kalau dia apa nih di sini? Jumlah anaknya kurang dari sama dengan 3, maka dia nanti
dikalikan dengan jumlah anak. Tapi kalau seandainya lebih dari 3, maka maksimumnya adalah 4. Ini kan berarti kan ada lagi tambahannya. Tambahannya apa? Kalau seandainya dia apa? Oh, berarti ini rumusnya bukan seperti ini. Mohon maaf ya, sebentar ya, sebentar. Oke, ya, sebentar ya. Berarti ini ada ketentuan informasinya lagi ya. Oke, kali, ya berarti ini kita tambah kali i. Kalinya bagaimana caranya? Kali kalau seandainya ini, nah, baru kita masukkan informasi tambahan. Kenapa? Karena di sini ada diminta syaratnya lagi. Kalinya apa? Kalinya berarti kita gunakan rumus if lagi. If. Kenapa if? Karena dia kan sekarang harus dikalikan. Kalau dia anaknya lebih dari 1 sampai 3, berarti kalinya mengikuti jumlah anak. Kalau lebih dari 4, berarti kalinya 4 ya. Berarti logical test-nya sekarang adalah jumlah anak yang ini. Jika di F7, ya, sama dengan 1, koma, ya, nah, saya bingung nih, sebentar ya. Rumusnya berarti dengan jumlah. Nggak perlu dikali lagi ya, berarti langsung dikali dengan jumlah anak. Kalau bisa dikali dengan anak, oke, kita yang ini dulu ya. Berarti langsung dikalikan dengan jumlah anak. Ya, kita coba dulu dengan rumus yang ini ya. Oke, nah ini maksudnya kalau kita baca rumusnya sekarang, jika di sel E7 statusnya adalah nikah, dan di sel F7 lebih besar dari 0, artinya punya anak, ya, maka carilah tunjangan anaknya menggunakan rumus VLOOKUP berdasarkan golongan di 7. Ya. Lalu kalikan dia dengan jumlah anak. Cara baca rumusnya, titik koma, jika nilainya salah, jika value is false, ya berarti artinya dia tidak akan mendapatkan tunjangan, maka nilainya adalah 0. Dan yang buka kurungnya ada 1, 2, 3. Tutup kurungnya baru 1, 2, berarti 1 lagi. Sekarang kita coba ya, enter. Ya sama, ini kita blok dulu. Oke, tambahkan tanda format. Oke, good. Kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama di sini dikatakan dapat tunjangan. Kita lihat ya, dapat tunjangan. Kenapa? Karena di sini ternyata dia menikah. Oke, status yang pertama terpenuhi syaratnya, dia menikah. Lalu jumlah anaknya lebih besar dari 0. Berarti benar. Berarti dia dapat tunjangan anak. Oke, aman berarti ya. Oke, setelah itu kita lihat berdasarkan golongan. Golongannya adalah golongan 1. Kita lihat golongan 1 di sini. Golongan 1, tunjangan anaknya adalah 150. Tapi dia mendapatkannya 300. Kenapa 300? Ternyata karena anaknya 2. Jadi 150 dikali 2. Berarti sudah benar. Nah, berarti untuk yang pertama ini sudah benar. Kenapa sudah benar? Karena dia dapat tunjangan, syaratnya terpenuhi, yaitu dia menikah, lalu dia juga punya anak, ya, dan karena dia golongan 1, tunjangan anaknya adalah 150, dikalikan dengan jumlah anaknya 2 orang, yaitu dapatnya 100. Ntar kita coba copy ke rumus yang lain. Oke, good. Nah, kita lihat yang sekarang. Yang kedua, 1.200.000. Dia punya anak apa enggak? Dia menikah? Ternyata dia menikah. Berarti syarat pertama terpenuhi. Dia punya anak? Punya anak. Berarti kedua-dua syaratnya terpenuhi. Golongannya adalah golongan 4. Kita lihat golongan 4, nilai tunjangan anaknya adalah
300.000. 300.000 dikalikan dengan jumlah anak kali 4. Berarti 3 kali 4, 12. Dapat 1.200.000. Berarti benar rumusnya. Oke, berikutnya yang ini tidak ada pertunjangan anak. Kita lihat, dia menikah. Syarat pertamanya terpenuhi. Tapi anaknya 0, berarti nggak punya anak. Berarti syarat kedua tidak terpenuhi. Karena syarat kedua tidak terpenuhi, maka dia tidak dapat tunjangan anak. Ya, kita lihat yang ini belum menikah. Oke, karena dia belum menikah, berarti syarat pertama tidak terpenuhi. Tapi dia punya anak. Nah, ini kan lucu. Belum nikah tapi punya anak, ya bisa saja mungkin anak asuh ya. Tapi karena syarat di sini bahwa hanya diberikan kepada pegawai yang telah menikah, jadi meskipun dia punya anak, tapi karena dia syarat yang pertamanya yaitu belum menikah, dia tetap tidak dapat tunjangan anak. Ya, beda kasusnya kalau tunjangan anak itu tidak melihat menikah atau belum. Kalau misalnya tidak melihat menikah atau belum, maka dia bisa mendapatkan tunjangan anak. Apa? Karena dia ada anak sebenarnya. Tapi karena syaratnya diminta adalah yang sudah menikah dan sudah punya anak, jadi ini ada salah satu syarat tidak terpenuhi, sehingga dia tidak mendapatkan tunjangan anak. Good. Berikutnya, yang ini 0 juga kita lihat, dia menikah, oke, syarat pertama terpenuhi, jumlah anaknya 0, berarti syarat keduanya tidak terpenuhi. Apa? Karena dia ternyata tidak punya anak. Sehingga walaupun dia sudah menikah, tapi karena dia tidak punya anak, dia dapatnya 0 tunjangan anaknya. Berikutnya yang ini, nah kalau ini jelas, sudah belum menikah, tidak punya anak. Ya, berarti dia 0 tunjangannya. Sama dengan ini, sudah belum menikah, belum punya anak. Berarti tunjangannya juga 0. Nah, yang ini yang mungkin masih bermasalah ya, karena di sini ada syaratnya bahwa jika lebih dari 4, jika anaknya lebih dari 3, berarti mulai dari 4, 5, 6, maka tunjangan anak dikali 4. Ya, berarti yang ini yang masih bermasalah rumusnya ya. Oke, berarti kalau seperti itu, yang ini ya. 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 Oke, berarti ini nanti akan saya coba cari tambahan rumusnya, karena untuk saat ini saya juga kebingungan ini, saya lupa. Sebenarnya saya ini pernah seperti ini, saya lupa. Salah satunya di sini ini kita harus kombinasi lagi dengan rumus if juga. Tapi saya lupa posisinya di mana. Karena nanti dia kalau salah kita letakkan, maka salah komputer membaca rumus, rusak semua ya. Tapi artinya kita anggap saja bahwa kalaupun anak 6, berarti dia dapat juga 6 tunjangan. Untuk saat ini ya kita anggap ya. Tapi nanti kalau begitu saya dapat informasi bagaimana menyelesaikan masalah ini, nanti saya akan share lagi. Jadi kita anggap saja sekarang bahwa anaknya 6, dia tetap dapat 6. Kita lihat di sini ada 4, berarti kalau 4, berarti tunjangan anaknya 300, dikali 6, berarti 1.800.000. Sudah benar sebenarnya. Tapi belum benar berdasarkan soal. Secara rumus sudah benar. Kenapa? Karena di soal diminta seharusnya kalau dia 6 anak, dibatasi maksimum adalah 4 anak. Tetap ya. Ya kemarin itu sebentar kali jumlah. Oke, nanti ya kalau misalnya saya teringat saya akan informasikan lagi. Oke, good. Nah, kita anggap bahwa untuk masalah tunjangan anak selesai. Kenapa? Karena sekarang kalau kita lihat secara rumus sudah masuk dia semua kriterianya. Hanya yang ini masih belum bermasalah ya. Ini kalau gini ini saya merahkan. Saya tahu bahwa secara soal ini masih salah, tapi secara rumus benar. Nah, jadi supaya nanti kalian kalau dapat soal yang seperti ini, saya akan coba cari dulu, kalau ada nanti saya akan share ke grup ya. Oke, good. Kita anggap bahwa secara soal rumus ini sudah benar, tapi secara soal yang ini saja masih yang saya belum dapat, saya lupa metodenya ya. Oke, good. Nah, yang terakhir adalah tunjangan struktural. Tunjangan struktural di sini dikatakan lihat pada tabel kedua, berarti yang ini ya. Nah, tabel struktural di sini dasarnya adalah
nama jabatan, yaitu direksi, kabak, kasubag, dan seterusnya. Jadi bukan lagi golongan, tapi nama jabatannya. Kalau kita lihat nama jabatan di sini ada di yang ini, di kolom yang G. Berarti artinya kita nanti akan menggunakan lookup-nya berdasarkan kolom. Langsung saja untuk tunjangan struktural sama dengan, nah ini karena tabelnya memanjang ke kanan, berarti H lookup. Lookup value-nya adalah nama jabatannya, seperti ini di sel G7, titik koma. Table array-nya adalah yang ini, mudah sekali karena ini hanya normal saja, seperti ini. Lalu kita kunci, jangan lupa, oke, kalau sudah dia kunci seperti ini bentuknya, ada tanda dolarnya, koma, lalu row index number, yang tunjangan struktural itu berarti ada di baris yang berapa. Ini baris pertama nama jabatannya, ini baris kedua tunjangannya, berarti di baris yang kedua. Berarti kita pilih, ini adalah 2. Oke, ini sebenarnya kalau mau pasang false atau enggaknya juga nggak masalah, tapi biar sekali jalan, biar sama semua kita tambahkan false seperti ini, ya, supaya dia exact. Nah, kalau sudah langsung enter. Nah, ini juga kita blok dulu semua, tambahkan format number-nya 250.000. Lihat ya. Ya, jabatan strukturalnya staff, tunjangannya 250.000. Kita lihat yang staff ya, yang staff berarti ini ya, tunjangannya adalah 250.000. Berarti sudah benar. Ya. Nah, kalau memang sudah benar, ini kita copy paste semua. Lihat di sini, ini 1 juta karena dia direksi. Kita lihat ya, apakah direksi 1 juta? Ternyata direksi 1 juta. Ya. Lihat lagi, kabak 750, kasubag 500. Kita lihat, yang ini 750, kabak. Sudah benar. Ini 500 karena dia kasubag. Benar. Berarti tunjangan strukturalnya sudah benar. Ya. Nah, yang terakhir untuk tunjangan transportnya, kita lihat tabelnya berdasarkan nama jabatan juga. Karena berdasarkan nama jabatan, berarti artinya sama persis dengan yang model untuk menyelesaikan kolom struktural. Jadi langsung saja sama dengan H lookup, ya, karena dia bentuknya horizontal tabelnya. Lookup value-nya adalah jabatan struktural, namanya, titik koma. Kita blok tabelnya yang ini, ya. Jangan lupa dikunci menggunakan tanda dolar seperti ini. Lalu row-nya row nomor 2, lalu false untuk exact. Nah, langsung dapat tunjangannya mikrolab mas. Itu jadi staff ya, hanya mikrolab. Oh, ada yang bus pabrik lagi. Ini bus pabrik siapa nih? Ini naik bus pabrik. Subag naiknya bus pabrik. Luar biasa ya, rame-rame lah. Arisan. Good. Nah, kalau yang staff naiknya mikrolab, direksi naiknya mobil, kabak naiknya motor. Kasubag naiknya bus pabrik, ya. Lebih lumayan naik motor sebenarnya ya, karena naik motor berarti lebih pribadi ya. Kalau bus pabrik berarti rame-rame. Kalau kita ingin buktikan lagi, kita lihat tabelnya. Direksi dapatnya mobil, sudah benar. Kabak dapatnya motor, ya sudah benar. Kasubag dapatnya bus pabrik. Staff naiknya mikrolet. Ya, oke, good. Berarti selesai untuk masalah tunjangan transport. Nah, total gaji berarti mentotalkan semua yang sifatnya adalah bentuknya uang. Tunjangan dan gaji pokok yang bentuknya uang. Ini tinggal ya sama dengan sum ya. Kurung di blok saja mulai dari gaji pokok sampai ke tunjangan yang sifatnya adalah nominal uang. Total gajinya adalah 2.300. Ini berarti kita lihat yang tertinggi adalah 6.200.000. Kenapa? Karena dia jabatannya direksi, lalu dia menikah, dapat tunjangan istri, lalu dia punya anak, dapat tunjangan anak. Oh, ada yang lebih tinggi lagi, 6.800.000 ya. Ini karena anaknya 6. Jadi, maka dia dapat lebih banyak. Oke. Selesai dapat total gajinya. Total gaji untuk bulan Oktober. Ya. Lalu di bawah ini ada diminta lagi untuk total golongan 1. Total golongan 1 ini maksudnya apa? Coba kita lihat.
Kayaknya, oh oke, berarti ini adalah total gaji golongan 1. Ya. Nah, total gaji golongan 1 berarti dilihat yang dari ini tadi, total golongan satunya berapa. Hanya yang golongan 1 dari sini ya. Caranya gimana? Berarti kita menggunakan namanya yang kemarin kita sudah belajar juga, yaitu sum if. Ini sama dengan sum if buka kurung range-nya, range untuk golongannya. Yang ini ya, ini golongannya. Oke. Nah, ini kita kunci, jangan lari-lari. Tambah. Atau nggak usah kita kunci juga, apalah karena itu. Ya. Lalu kriteria. Nah, kriteria yang harus kita kunci ya. Kriterianya adalah golongan 1. Nah, yang ini. Berarti ini kita kunci. Oke. Titik koma, sum range-nya yang mana? Sum range-nya yang ini. Oh, semuanya. Oke, tutup kurung. Berarti total gaji golongan 1 seluruhnya senilai 4.050.000. Total seluruh golongan 1. Kalau ingin mencoba boleh. Ini misalnya nih Amini. Ya, berarti yang golongan 1 Amini sama Baharudin. Berarti nomor 1 sama nomor 6. Coba ya, tambahnya nomor 1 sama dengan nomor 6. Jadi sama dengan nomor 1 tambah 2, 3, 4, 5, 6. Dapatnya 4.050.000. Sama seperti yang menggunakan rumus. Juga kita blok, tambahkan accounting format, biar dia keluar rupiah. 4.050.000. Sama dengan kita cari secara manual, ini dapatnya 4.050.000. Jadi rumusnya sudah benar. Ya, good. Nah, yang untuk yang lain, pada dasarnya rumusnya sama, hanya dirubah kriterianya saja. Berarti seperti kemarin kita ambil di formula bar ini, ya, kita ambil semua seperti ini, Ctrl C, tekan Escape yang ada di keyboard, pindahkan ke total golongan 2, letakkan lagi rumusnya di formula bar di atas. Oke, nah sekarang yang diganti adalah kriterianya. Sekarang golongan 2 itu ada di sel berapa? Yang ini ya. Berarti D10. Berarti yang D7 ini diganti dengan angka seperti ini. Dan kalian lihat ya, yang tertulis sudah di golongan 2. Enter. Maka akan keluar 8.200.000. Begitu juga yang total golongan 3, kita juga copy lagi rumusnya. Masukkan ke formula bar. Ya. Keluar sudah rumusnya, seperti ini. Kunci lagi, cari yang golongan 3. Golongan 3 yang ini ya. Berarti sel D9. Berarti yang D7-nya atau D10 tadi diganti dengan D9. Ini. Kita lihat yang terkunci adalah golongan 3. Lalu enter. 12.250.000 total seluruh golongan 3. Dan yang terakhir sama, kita copy lagi rumusnya. Akan di sini sekarang golongan 4 ada di sel D8. Berarti yang D7 atau D10 atau D9-nya diganti dengan D8. Lalu kita enter. Dapatlah 13 juta. Total seluruh golongan 4. Ya. Kalau mau dapat lagi bisa kita buat di grand total. Misalnya mau ya, grand total itu berarti total seluruh gaji. Aduh. Kenapa? Ini agak hang nih. Jadi artinya kalau kita hanya untuk berdasarkan kriteria saja, kita bisa menggunakan sum if. Tiba-tiba hang laptop saya, mohon maaf ya. Jadi artinya untuk saat ini seluruh permintaan di tabel ini sudah terpenuhi. Kita sudah mengisi sudah mengisi ininya kolom-kolom di tabel ini, dan kita sudah juga mengisi berdasarkan golongan. Kalau kita mau tambah grand total misalnya, grand total itu artinya seluruh pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar gaji misalnya. Ya, jadi tinggal ini aja sama dengan sum. Oke, kita blok ini semua. Jadi total yang harus dibayarkan adalah 37.500.000. Mulai dari golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Berarti artinya ke 10 karyawan ini pada Oktober 2018 total gaji yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah senilai 37.500.000.
berdasarkan golongannya masing-masing. Ada golongan 1 totalnya 4.050.000, golongan 2 totalnya 8.200.000, golongan 3 12.250.000, dan golongan 4 13 juta. Ya, jadi ini semua tabelnya sekarang sudah terisi. Hanya ada satu bagian ini yang nanti akan saya berikan lagi perbaikannya ya, memperbaiki. Oke, ada yang ingin didiskusikan sebelum kita akhiri? Ya, berarti seluruh tabelnya sudah terisi. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Pak, Ya, Pak, saya nggak ada rupiahnya, yang ada IDR. nggak masalah. DR sama rupiah sama. Itu berarti settingan di di country di laptopnya. Jadi nanti kan waktu pas kita settingan di komputer itu kan kita bisa memilih region. Di regionnya misalnya Inggris, kita rubah ke Indonesia. Kita rubah ke Indonesia, nanti ada pemilihan mata uang. Mata uangnya kita bisa pilih apakah rupiah, rupiah, dan segala macam. Lalu region ini juga berpengaruh kepada titik dan koma. Kalau regionnya Inggris, titik itu menjadi koma itu menjadi titik. Maksudnya kalau kita pakai region yang Inggris, 1000 itu tulisannya 1,000. Itu yang versi Inggris. Kalau yang versi Indonesia, 1000 itu adalah 1,000. Jadi region ini juga mempengaruhi pada saat nanti kalian bekerja. Dan ini juga mempengaruhi rumus. Kalau kalian lihat tadi rumus yang di laptop saya, semua pakai misalnya if ya, misalnya if setelah kita pilih value titik koma. Tapi kalau regionnya Inggris, pakainya koma saja, nggak pakai titik koma. Itu settingan di laptopnya atau di komputernya. Jadi kepada saat regionnya sudah Indonesia, misalnya kayak saya sudah setting bahwa laptop saya regionnya Indonesia, maka semuanya otomatis akan mengikuti polanya Indonesia. Jadi kalau pemisah digit itu menggunakan titik, kalau komanya itu menggunakan koma. Rupiahnya juga menjadi RT, lalu kalau rumusnya menggunakan titik koma. Kira seperti ini. Oke, good. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau diskusikan? Oke. Kalau tidak ada, berarti ini adalah pertemuan terakhir kita. Ya, setelah 15 pertemuan, baik ada yang bertatap muka, tidak bertatap muka, belajar mandiri, dan sebagainya. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Ya, semoga nanti kita bisa bertemu lagi di mata kuliah yang lain, jangan di mata kuliah yang sama. Kalau sama berarti ngulang kan? Di mata kuliah yang lain, kesempatan yang lain, ya, karena kalian adalah anak-anak akuntansi, pasti akan sering berjumpa dengan saya, terutama kalau nanti ngambilnya adalah mata kuliah yang berkaitan dengan akuntansi manajemen, akuntansi biaya, dan akuntansi usaha kecil, usaha. Yang nanti ingin mengambil konsentrasinya juga itu, mungkin bisa-bisa nanti skripsinya ketemu lagi dengan saya. Kalau misalnya mengambilnya adalah mata auditing misalnya, atau misalnya mata kuliahnya adalah akuntansi keuangan murni dan akuntansi pemerintahan, mungkin kita tidak banyak berjumpa karena saya bukan spesialisasi di bidang tersebut. Spesialisasi saya adalah di sistem informasi dan di bidang akuntansi manajemen serta di akuntansi kewirausahaan atau UMKM ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa final kita minggu depan untuk mekanismenya akan saya informasikan di grup ya. Jadi saya stop dulu recordingnya.